berjemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hadirin Allah Ta'ala telah hantar kita pada malam 15 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan iman hingga sampailah kita di malam 15 Ramadan yang mulia ini. Sebelum kita mulai sholat tarawih berjemaah, kami sampaikan terlebih dahulu mengenai infak yang kita terima pada malam 14 bernilai Rp278.000. Kami ucapkan kepada para jemaah, Bapak, Ibu hadirin sekalian, ucapan terima kasih. Mudah-mudahan yang telah berinfak ini dimudahkan Allah Ta'ala, ditambah nikmat Allah Ta'ala lagi buat kita. Kemudian yang bertindak sebagai imam dan penceramah kuliah 7 menit adalah Ustaz kita Sohandi Lubis, dan alhamdulillah tadi beliau telah memimpin kita sholat isya secara berjemaah. Kemudian Bilal saudara Abdul Karim sudah berada di tengah kita. Sebelum kita dengarkan nasihat dari Al-Ustaz tentang fadilah keutamaan di bulan Ramadan, kiranya dapatlah kita membuka hati dan pikiran kita agar dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keimanan kita bersama. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk tambahan Ustaz, biasa kita lakukan sholat 20 rakaat plus witir 3, 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak cepat ini, cuma kultum kuliah 7 menit. Ya. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai ungkapan kita cinta kita kepada Rasulullah, asbab untuk kita bertemukan dengannya. Amin rabbal alamin. Apa kabar orang tuaku semua, bapak-bapak? Alhamdulillah aman, terkendali puasanya, aman, sehat. Soalnya puasa ini banyak kali angka stroke bagi bapak-bapak. Kenapa? Karena stroke gajian tidak sebanding dengan stroke belanja. Makanya banyak yang stroke dia. Ibu-ibu, piye kawari? Alhamdulillah, malam ke-15 kita malam ini, nggak terasa besok sudah separuh jalan. Mudah-mudahan dikuatkan kita sampai tuntas, insya Allah. Anak-anak Ustaz, ada kalian yang bawa buku Ramadan? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada tanda tangan kita malam ini ya? Nggak ada ya? Hah? Ada di luar, masuk. Kalau di luar nggak masuk kemari, masih kosong, tidak ku tanda tangani. Ya, asik dan pokoknya ada kami tiap malam. Anak-anak Ustadz yang di luar, ya, yang di luar, kalau yang ada buku Ramadannya, saya mau tarawih apa tidak kalian? Ya, dari tadi aja kita sholat isya kalian sudah mulai rusuh, ku dengar. Terus terang aja, baru kali ini ku dengar suara anak-anak yang rusuh waktu sholat isya kalau aku imamnya. Biasanya orang tuh enak di belakang, ngikut dia. Kenapa? Karena iramaku lain. Ini enggak. Kalau yang berkeliaran waktu sholat tarawih tidak ku tanda tangani, sorry ya. Nah, jelas-jelas saja. Biar ikut kalian sholat di situ, sholat tarawih. Masuk ya.
masih kosong. Pasti ya, ini kalau gini pasti ada judul lah ini. Di situ ada disuruh judulnya kan? Ada buat di situ judulnya apa pula lah ini ya. Soalnya di dinding tak ada pula tengok. Buatlah situ judulnya bersyukur bahagia, kubur menderita. Nah, bersyukur bahagia, kubur menderita. Saya cerita. Kita ceritakan dulu orang yang kubur dan orang yang bersyukur. Ibu, Bu, apa tadi judulnya? Ibu pernah dengar namanya Sa'labah? Sa'labah pernah jumpa? Oh ya, sama. Sa'labah itu dia merasa orang termiskin sedunia. Tapi syukurnya itu ibadahnya nggak pernah tinggal. Takbiratul ulanya berjamaah bersama Rasul nggak pernah tinggal itu. Tapi itu pula lah dia di bawah garis kemiskinan. Pokoknya kalau di antara sahabat-sahabat Rasul, dialah orang termiskin di dunia saat itu. Suatu hari dia datangi Rasul, ya Rasulullah, doakan apa biar berubah dulu hidup kami. Datang Rasul, syukuri aja. Besoknya datang lagi. Saking tak adanya Bu, si Sa'labah nih, saking tak adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata imam, kata Rasul, kata Abu Bakar imamnya, dia langsung pulang. Begitu tiap hari dia. Lama-lama ditanya Nabi Muhammad SAW, kamu kenapa? Sahabatku Sa'labah, ada apa? Kau asal kita belum selesai sholat, kau udah buru-buru pulang. Rupanya sakit tak adanya dia. Pakaian yang dipakai dia itu, kalau lah di sana jubah, berarti itulah jadi mukennahnya istrinya, ya kan? Atau mungkin sajadah dia, misalnya dia pakai sal, ya kan? Berarti untuk letak sajadah itu, nah itu barangkali itu. Pokoknya pakaian yang di badannya Sa'labah itu, itulah yang dipakai istrinya. Ditunggunya setiap suaminya pulang sholat. Akhirnya singkat cerita, karena ini 7 menit tak lama-lama, udah 5 menit. 5 menit. Jam berapa biasanya kita pulang? Enggak sampai, aku mana sampai, tergantung bilalnya. Sampai jam 10, jam 9.15 selesai. Iya, tergantung bilal, saya bilalnya. Oh, cepat Pak buat. Ya, karena aku pula enggak penghafal Quran, aku hafalnya cuma juz 30 aja, enggak 30 juz. Jadi yang surah-surah pendek ku baca, ibu pun di belakang bisa ngikut. Ya kan? Apalagi yang begini, ini kan sukanya yang muka-muka kul-kul ini ya. Ayatnya pun kalau surah bil falaq, surah bin nas, surah aja kan ya. Ya, udahlah. Awak ganti nanti di sini pula yang panjang-panjang udahlah. Datang waktu di belakang, jam 12 nih, jam 12 nih. Enggak Bu, paling lama jam 10, jam setengah 10. Ya insya Allah. Tapi tidaklah pula merusak-rusak makhrij hurufnya, enggak lah. Biasanya kalau saya 23 setengah 10 udah selesai itu. Ya. Tergantung ceramahnya. Ini udah 6 menit. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, dikasihlah kambing nih sepasang sama Sa'labah. Alhamdulillah, nah ini pelihara lah. Dipelihara sama Sa'labah, akhirnya berkembang dia. Di satu kota itu penuh dengan kambingnya. Ya udah hampir kambingnya semua. Lama-lama rasa syukurnya berkurang. Sibuklah dia dengan kambingnya, sholatnya tertinggal. Dan akhirnya suatu saat, kalau cukup sudah pulang nyesoknya kan zakat itu. Datanglah utusan dari Rasul minta zakat. Apa kata dia? Ya itu, sorry ya, kata dia memang. Sorry ya, enggak ada zakat. Ini kan hasil jerih payahku, kata dia. Ini pesan Rasul loh, kata mereka. Enggak ada. Pulang. Oh, sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kekufurannya,
perlahan-lahan cara Allah datang mengambil yang sudah ada. Lama-lama datanglah penyakit kambing. Datang penyakit kambing. Entah apalah penyakitnya, virus apa yang datang, akhirnya matilah kambingnya. Yang dua yang dikasih Rasul pun tak ada yang tersisa. Itulah orang yang tak mau bersyukur, habis jadi buat Allah. Itu contoh yang kedua, orang yang mau bersyukur, kaya raya. Siapa itu? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sepasang suami istri yang 11-12 sama saklabah. Sama juga. Tapi akan tetapi walaupun mereka hidup susah, makan tak makan, tetap mereka menyembah Allah. Itu kan rasa syukur. Karena ujian dari Allah itu. Ada orang tidak sampai aku sholat berdiri duduk, sujud, begini aja hidupku. Salah itu. Justru kadang-kadang diuji Allah. Coba kau sholat, mana tahu berubah hidupmu. Memang dibilang begitu pula. Ya kan? Sholatlah kalau hidupmu mau berubah. Karena memang itu udah pasti diberikan Allah. Ada yang mencoba, tak juga. Akhirnya dia mundur. Ini salah. Kenapa? Karena banyak godaan bagi orang yang sholat. Hanya orang godaan. Setannya besar-besar itu. Makanya banyak orang yang sanggup puasa, tahan dari jam 5 sampai jam 6 sore, tahan dia nggak puasa, sholat 5 menit nggak tahan. Kenapa? Godaan untuk sholat itu, setannya udah reman-remannya semua, Pak. Itu godaan orang yang sholat. Makanya ketika kita menangkap takbir, Allahu Akbar, mulailah datang setan kansap itu. Kaza. Ini itu. Tobayang tadi. Semua tobayang. Tobayanglah kita pula bunda, pintu yang tak terkunci, jendela yang terbuka, pintu kamar yang tak tertutup. Terakhir tobayang, waktu sholat tarawih pulang dia. Itu pekerjaan setan, namanya kansap. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat lagi cerita, udah 8 menit. Kelewatan. Belum ya, pas 7 menit. Sampai situ aja lah kurasa. Ya. Sampai itu sambung aja lah sekali pertemuan lagi. Atau dituntaskan aja. Tuntaskan. Kan nggak sampai jam 10 tadi ceritanya. Kita tuntaskan aja. Akhirnya sepasang suami istri ini ngobrol lah mereka. Kata yang si istrinya, Kang, jadi cobalah dulu kita datangi Nabi Musa. Musa itu kan mukjizatnya salah satunya wa kallama Allah Musa taklima, ya kan? Jadi Nabi Musa itu dia bisa berkata langsung dengan Allah. Oh iya. Cobalah besok kita datangi Nabi Musa. Mereka datangilah Nabi Musa, mereka sampaikanlah keluh kesahnya Nabi Musa, Nabi Allah Musa. Minta tolonglah, berdoalah itu sama Allah, sama Tuhan kita agar hidup kami berubah. Kata Nabi Musa, insya Allah saya bermohon kepada Allah. Akhirnya berdoalah Nabi Musa kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doanya melalui firman Allah. Musa, sampaikanlah kepada sahabatmu, umatmu yang dua itu, kuberikan mereka kekayaan. Tapi ingat 1 tahun aja jatahnya, nggak sampai 1 periode, 1 tahun aja. Sonanglah mereka, sonangnya bukan main dapat 1 tahun. Ya, entah dari mana rezeki itu datang, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Gak tahu mereka dari mana, tiba-tiba ada rezeki itu datang. Entah dari tangan-tangan siapalah gitu. Akhirnya mewahlah hidupnya. Datanglah ada apa istrinya baik. Ya, istrinya Bang, ini ingat jatah cuma 1 tahun. Bagaimana kalau harta ini kita bagi-bagilah, kasihkan sana, kasih sini, belum setahun ini. Kita pun kan berlebih ini. Oh, datang suaminya, paten. Begitu.
Akhirnya didatangilah tetangga, diantar ke sana sampai dibuat orang pula tempat peristirahatan para musafir, dibangun sumur yang besar ya untuk minum para manusia dan para hewan. Datanginya anak-anak muda, kau apa kerjaan bro? Apa kerjaan kau? PBB, apa itu? Pengangguran besar-besaran. Kasihkannya dirham atau dinar, mata uang. Dia diam kawan, ya kan? Udah dikasihnya. Datang lagi, kau apa kerjamu? TB, apa itu? Tukang begal. Rupanya preman. Ya, nah, kasihkannya duit. Akhirnya betul, gara-gara harta tadi menolak bala, tak jadi kawan yang membuat matikan orang. Preman tadi berhenti dia. Selama itu tadi, yang 1 tahun itu orang kaya masih terus berhenti kejahatan. Ini kenapa ada begal? Kenapa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak dikasih makan, dipelihara aja. Makanya merajalela. Coba dikasih makan orang itu. Ini susah loh yang sejengkal ini. Makanya bunuh orang pun orang mau. Gara-gara ini. Coba kalau dikasih makan, jangan dipelihara aja. Alah, berat saja. Jangan dipelihara aja. Kasih dia makan, kasih dia pekerjaan. Terdiam dia duduk di situ itu. Preman-preman itu kalau kita kasih makan. Tak buat kejahatan. Begitu yang dibuat tadi sepasang suami istri. Gak terasa Pak rupanya, gak terasa. Lewat 1 tahun. Udah lewat 1 tahun. Nabi Musa itu, ini udah 1 tahun, kok makin meriah, makin banyak orang yang berdatangan minta zakat. Lapor. Musa melapor, ya Allah, itu umat hambamu yang datang dulu yang 2 ke rumah. Ini udah 1 tahun lebih, tapi mereka masih melayani rakyatku untuk memberikan hartanya. Allah berfirman, Musa, ku kasih mereka itu 1 pintu rezeki, tapi mereka membuka 7 pintu rezeki, bahkan lebih. Mereka buka pintu rezeki. Mau aku, lebih ada yang berubah dari aku. Kata Allah, mau aku. Jadi apa nih ceritanya? Biarkan aja, selama mereka masih memberi, gak akan habis hartanya itu. Kalau itulah bukti mereka bersyukur kepada Allah. Jaya kawanku, Pak. Jaya kawanku. Begitulah mereka. Berarti benar kata Allah, bersyukur ku tambah itu. Gak nambah sekarang. Besok-besok di akhirat diberikan Allah. Kalau soal cerita kali-kali tambah-tambah, keluar 10.000 tadi masuk kotak tadi, dikurang lah itu. Kurang kan? Gak ada lagi 10.000 itu. Tapi bagi Allah ditambahnya jadi 100.000. Nanti akan kita ambil menjadi apa itu? Menjadi tabungan akhirat kita. Udah itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau senantiasa bersyukur, rezeki pun lancar, lincir dan luncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, ini gak pernah dikirimnya gak? Salam dari nanti kirim ya Bang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.